Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Devi di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita sudah sampai di materi terakhir bab 2 teks cerita fantasi, yakni menulis cerita fantasi. Kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang cerita fantasi, dari mulai apa sih itu cerita fantasi, jenis dari cerita fantasi, lalu ada unsur yang membentuk cerita fantasi, lalu kalian juga belajar struktur cerita fantasi, kebahasaan cerita fantasi, sungguh sangat banyak. Dan ini adalah di akhir bab, kalian diminta untuk menulis sebuah cerita fantasi. Nah, sedangkan ini adalah KD yang harus dipenuhi, yakni menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Secara tidak langsung, kalian diminta untuk menyajikan gagasan kreatif itu dalam bentuk menulis cerita fantasi. Nah, masih ingat ya, ciri-ciri cerita fantasi ada 6 hal. Yang pertama ada keajaiban, lalu atau keanehan, atau bisa juga kemisteriusan. Yang kedua ada ide ceritanya tuh menarik. Nah, terus yang ketiga menggunakan berbagai latar, bisa lintas waktu. Lalu yang keempat tokohnya unik. Yang kelima bersifat fiksi. Nah, semua cerita itu harus bersifat fiksi ya. Memang ada yang berdasarkan kenyataan, tapi pada akhirnya kenyataan itu akan diolah oleh penulis menjadi sebuah cerita yang otomatis di dalamnya ditambahkan beberapa imajinasi. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Nah, tugas hari ini adalah tulislah sebuah cerita fantasi. Yeay! Menulis cerita fantasi sendiri syaratnya tidak harus memenuhi 6 hal yang Ibu sebutkan tadi di ciri cerita fantasi. Kalian cukup memenuhi 3 hal saja. Yang pertama ada keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua ide ceritanya itu menarik. Jadi ceritanya itu menarik dan di dalamnya tuh harus ada keajaibannya. Terus yang ketiga pasti bersifat fiksi. Kalau menurut Ibu bersifat fiksi itu kayak udah ngalir aja ya. Selagi kalian paham apa itu cerita dan bisa, maka kalian bisa kok membuat cerita. Nah, menulis cerita fantasi, langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tema. Bu, gimana sih cara menentukan tema? Cara menentukan tema yang paling mudah adalah pesan apa sih sebenarnya yang ingin kalian sampaikan melalui cerita kalian? Apakah kita harus jujur, ataukah kita harus saling tolong-menolong, rela berkorban, bertanggung jawab? Nah, itu tergantung kalian sendiri. Nah, nanti itu akan otomatis menjadi temanya. Jadi, pastikan kalian tuh punya tema yang pasti, jadi tidak melebar-melebar. Yang kedua, menentukan keajaiban dari tema, misalnya persahabatan. Kamu mau tema persahabatan, kira-kira dari persahabatan itu ada keajaiban apa? Apakah mereka berpetualang ke negeri lain, buka buku dongeng, lalu tiba-tiba mereka kesedot ke dunia dongeng, atau apa? Jadi dari tema ini, kalian akan muncul sebuah keajaiban. Keajaiban apa yang ingin kalian tampilkan dalam cerita kalian? Yang ketiga, menentukan rangkaian peristiwa. Nah, maksudnya gimana sih Bu rangkaian peristiwa ini? Adalah gimana kalian akan menyajikan ceritanya. Jadi, pertama akan ada peristiwa ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Jadi, itu rangkaian peristiwanya. Jadi, kamu proses ceritanya tuh mau dari mana ke mana, akhirnya gimana, masalahnya apa, itu ditentukan di awal. Nah, setelah menentukan rangkaian peristiwa, kalian baru menentukan tokoh. Kira-kira tokohnya ada berapa nih? Nah, dari rangkaian peristiwa ini misalnya butuh 4 tokoh. Nah, dari sini kamu menentukan tokohnya mau diberi nama siapa, wataknya bagaimana. Nah, itu. Tapi sebenarnya mudah kok menulis itu, jadi tidak harus urut seperti ini. Yang penting kalian tuh ada tokoh pasti, ada keajaiban, ada tema, ada amanat yang disampaikan. Setelah keempat hal ini terpenuhi, maka kalian akan lebih mudah untuk menyusunnya menjadi sebuah teks cerita fantasi. Pastinya harus dengan judul ya. Semua cerita itu pasti memiliki judul. Buatlah judul yang menarik dari ide cerita yang kamu miliki.
Ketentuan penulisannya, jadi ini adalah hal yang akan Ibu nilai. Yang pertama, ide cerita mandiri. Maksudnya, kalian tidak jiplak dari internet, kalian tidak ngopi paste dari internet. Nanti Ibu akan pastikan kalian jiplak atau tidak. Jadi nanti Ibu akan selalu searching setiap apa yang kalian tuliskan di internet. Apakah kalian benar-benar membuat sendiri atau mencari dari internet. Sangat mudah ya mendeteksi tulisan yang dari internet, apalagi sekarang belajar daring, jadi Ibu akan lebih mudah lagi. Jadi jangan coba-coba jiplak internet. Buatlah sesederhana mungkin, misalnya kamu nemu botol di jalan, botolnya bisa ngomong, botolnya ada jinnya, itu sudah ada keajaiban, maka itu sudah bisa disebut dengan cerita fantasi. Atau kamu lagi jalan-jalan terus berhenti tiba-tiba kamu bermimpi berpetualang di situ, itu sudah membuat menjadi sebuah cerita fantasi. Terus minimal 3 paragraf memuat orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi 3 paragraf ini, paragraf 1 orientasi, paragraf 2 komplikasi, paragraf 3 resolusi. Kalau lebih dari 3 paragraf boleh silahkan. Tapi minimal 3 paragraf ya, ada pengenalan, ada masalah, dan ada penyelesaian dari masalah tersebut. Yang ketiga, terdapat kalimat langsung. Jadi meskipun kamu menulis terus-menerus lagi mengalir, tapi nanti tetap harus ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu yang gimana sih, Bu? Kalimat yang memiliki tanda petik 2 di awal dan di akhirnya. Memuat konflik, jadi tidak sekedar ajaib ya, tapi keajaibannya itu pasti nanti membawa masalah atau ada masalah dari hal yang ajaib itu. Jadi harus ada permasalahan yang dibahas di situ, lalu harus kamu selesaikan juga. Yang kelima, pasti harus ada keajaiban atau keanehan. Kalau tidak ada keanehan, cuma nyeritain persahabat, terus masalah persahabatan, itu nanti jadinya cerpen. Cerpen biasa, bukan cerpen cerita fantasi. Sedangkan kita sedang belajar tentang cerita fantasi. Jadi harus ada keajaibannya. Itu adalah hal yang paling utama. Oke, hanya itu saja tugas hari ini, yakni membuat cerita fantasi. Selamat berkarya, semoga sukses. Ibu tunggu hasilnya, semoga bagus-bagus. Jadi bisa diabadikan sebagai karya kalian di SMP Negeri 12 Yogyakarta. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.